Teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan video ini. Share dan komen video ini. Terima kasih. Oke, ini kita Ruby, kita jadi offlaner ya. Sebenarnya antara offlaner dan tank, karena teman-teman di tim kita tidak ada yang mau pick tank. Saya udah pick Ruby di awal, tapi justru mereka malah pick Mage lagi. Oke, kita di lane bawah di experience XP lane. Kita berhadapan dengan Chow. Kita main aman ya. Kita ambil semua minion. Ini Chow lagi kelomang, kita gangguin agar dia tidak dapat gold. Kita main aman saja, jangan terburu-buru, karena ini masih di awal-awal ini. Kita yang penting adalah menaikkan level dan menambah goldnya. Kalau memang ada kesempatan bisa sedikit-sedikit kita cicil musuh. Pokoknya kita habisin semua minion yang ada di lane kita. Jangan sampai kita tidak dapat XP. Untuk awal-awal kita tidak perlu bantu dulu untuk lane lain, kita fokus dulu di lane kita. Sebagai offlaner kita harus fokus dulu di lane kita. Intinya kita harus jaga lane kita, jangan sampai lane kita itu bisa ditembus oleh musuh. Nah, ini Chow udah dibantu oleh Nana nih, yang agak susah ya Nana, karena kan skill 2 dan skill 3 nya kan crowd control ya. Ini agak menyusahkan untuk kita. Nah, ini Lunok sedang mengambil gold buff-nya. Kita harus menjaga Lunok agar mendapatkan gold buff dan tidak sampai terbunuh Lunoknya. Oke, Lunoknya sudah mundur, kita clear minion lagi. Oh, ini kesalahan saya tadinya mau menggunakan ulti terus saya tarik. Nah, kita harus jaga Lunok. Sekarang Hellcat akan mengambil gold buff kita, jaga jangan sampai diganggu oleh Chow dan biru musuh lainnya. Nah, ini nih, tiba-tiba ada 4 musuh datang sini. Nah, ini kan Haya sedang ulti fail. Kita harus dekati fail agar ulti Haya terpecah. Kalau tidak nanti failnya bisa mati. Kita recall dulu, jangan memaksakan diri jika mana sudah habis ataupun HP udah sedikit lagi. Ya, untuk Ruby ini kita pakai sepatunya sepatu cooldown ya, karena Ruby ini kan tergantung dari skillnya, jadi kita butuh cooldown seminimal mungkin untuk skillnya agar skill bisa sering digunakan. Kita mulai senggol-senggol Chow-nya lagi ya. Pokoknya intinya kita jaga dulu lane kita, jangan sampai tertembus. Kita duel dengan Chow. Di level-level awal ini Ruby masih unggul dari Chow. Di early game itu Ruby masih unggul dari Chow. Mungkin nanti agak sedikit keteteran itu saat di mid game, tapi begitu late game
semua item sudah jadi, Ruby akan lebih unggul lagi daripada Chow. Kita bermain-main dengan skill 2 aja ya, dengan Chow, karena Ruby kan hero crowd control juga. Oh iya, untuk skill 2 usahakan kita ada di tengah-tengah minion atau ada di tengah-tengah musuh agar lifesteal yang kita dapatkan itu bisa lebih besar. Oke, kita push lane. Ini dapat kita satu turret di bottom lane. Kita dapat satu turret. Setelah kita dapat satu turret, ya kita mau bantu lane lain, tapi melihat keadaan karena Chow ada di bawah, jika kita tinggalkan lane kita, kemungkinan turret kita juga akan tertembus. Maka dari itu kita bersihkan dulu minion sebelum kita membantu lane lain. Oke, setelah minion bersih baru kita bantu lane lain, yaitu di mid lane. Nah, ini mid lane tertembus, tapi ini untung juga Hellcard cepat, dengan cepat dia membunuh Kufra. Nah, kita tarik Nana, justru ya ini skill Nana yang mengesalkan ya. Skill 2 semuanya pasti kesal dengan skill 2 Nana ya. Oke, kita mundur dulu, bukannya tidak mungkin, sebenarnya apa, kita dalam waktu posisi healing kita lebih baik mundur, jadi ada agar healnya tidak tercancel. Nanti setelah healnya selesai baru kita maju lagi. Oke, setelah aman di mid lane kita balik lagi ke lane kita, karena kita melihat posisi minion ya, takutnya lane kita tertembus juga lane bawah. Jadi lihat nih skill 2 misalkan di tengah minion agar efek lifesteal yang kita dapatkan bisa lebih besar. Ternyata di mid lane semua teman-teman kita sudah mati. Kita bantu di mid lane, kita bersihkan minion dulu di mid lane. Ya, kita main aman aja dulu karena lihat posisi teman kita kan, dengan 2 mage 1 MM Hanabi itu memang di late game damage-nya sangat besar, dan efek dari skill satunya juga cukup merepotkan bagi musuh. Tapi di mid game atau di early game Hanabi itu belum ada damage-nya, jadi biarkan Hanabi farming terlebih dahulu. Dan kita juga harus mengumpulkan item ya. Nah, ini contohnya kalau kita di gambar tadi kan, statistik tadi kan, kalau kita fokus di lane kita sebagai offlaner, gold kita juga akan banyak. Jadi offlaner untuk awal-awal jangan terlalu sering roaming. Untuk roaming di awal-awal serahkan pada tank dan support. Fokus di lane saja terlebih dahulu. Nah, inilah awal-awal saya membuat kesalahan di sini. Saya kira hanya 2, ternyata dari belakang ada Hayabusa. Saya mencoba melindungi Hanabi dan Lunok tapi tidak bisa, dan saya pun akhirnya ikut mati juga di sini. Kesalahan saya itu, saya mati di sini karena salah perhitungan. Kita lanjut langsung ke setelah hidup kembali. Ini saya percepat ya untuk itunya, karena ini bukan saat-saat yang seru-seru yang menentukannya. Karena kalau tidak dipercepat ini lama. Jadi gameplay yang saya mainkan itu sekitar 29 menit sekian, hampir 30 detik. Di sini kita Hanabinya itu di awal memang sedikit kurang bisa jaga jarak ya. Tips untuk pengguna Hanabi, bukan Hanabi saja, pengguna MM, usahakan jaga jarak dari musuh dan lihat posisi teman. Jika teman, terutama tank ya, jika tank sudah memberi kode untuk mundur, lebih baik mundur, karena itu artinya
sudah nggak kuat untuk menahan musuh. Jika Hayabusa melakukan ulti, kita dekati teman kita yang sedang terkena ulti Hayabusa agar ulti Hayabusa terbagi. Ini lord pertama. Ya, itu Esmeralda berhasil lolos, tapi jangan kita kejar. Kita lihat posisi base kita sedang di push. Kita lebih baik clear minion dulu agar base kita tidak tertembus. Masih di sini. Mulai dari sini posisi tim kami mulai tertekan. Jika posisi tertekan gini, usahakan fokus defense terlebih dahulu. Tapi jika ada yang mampu, jadi teman yang mampu, kita bisa ada satu yang push. Oh ya, tadi pasif Nana juga sedikit menyesalkan, sedikit merepotkan. Nah, di sini awalnya kita ingin push, tapi ternyata hero lawan sudah hidup kembali. Karena itu lebih baik kita mundur terlebih dahulu. Kita jagain Vale yang sedang melakukan recall. Kita clear minion dulu, jangan sampai minion bisa mendekati base. Ya, di sini mulai berperan seperti tank karena tim kita tidak ada hero tank. Ruby harus menjaga keseluruhan satu tim. Jangan sampai Ruby terlalu nekat atau memaksakan dan membuatnya mati sia-sia, karena hero yang punya darah tebal di tim kami hanya Ruby. Jika Ruby mati, ya, tim akan kerepotan juga. Di sini Lord kedua mulai maju, musuh mendapatkan Lord kedua, semua full defense, jangan sampai tertembus. Usahakan Ruby untuk menjaga semuanya ya, jangan hanya fokus pada satu lane saja. Kalau sudah jadi tim, kita harus sering-sering roaming untuk membersihkan minion. Jangan bernafsu dan jangan memaksakan diri. Nah, di sini kan sudah ada dua musuh yang mati. Tadinya ingin push Lunox yang defend. Kita udah dapat satu turret. Melihat posisi Lunox defend, ternyata ada Haya di belakang. Tim mundur. Sudah kan, kita harus memancing musuh agar teman-teman kita bisa recall. Ya, ini di mid game ya, saat item Ruby belum jadi, itu kita masih kalah dengan jauh. Jika darah atau mana menipis, balik ke base. Jangan memaksakan diri. Sekuat apapun itu, jangan pernah memaksakan diri. Nah, di sini punya combo yang bagus ya, antara ulti Ruby, skill 2 Ruby, ulti Hanabi, dan ulti Vale. Jika ada Tigreal, itu akan menjadi combo yang lebih bagus lagi. Tigreal atau Atlas ya. Untuk Hanabi dan Vale mungkin bisa mendapatkan efek jika menggunakan combo seperti itu. Oke, kita clear minion lagi, dan sampai minion mendekat. Biarkan Hanabi farming sampai Hanabi benar-benar sudah lengkap ya, build-nya ya, itemnya ya. Jangan terburu-buru, kita jaga di base, jangan sampai mati sia-sia karena nafsu.
dapat Esmeralda. Ini karena hero yang musuh yang merepotkan ya, Esmeralda ya. Oh iya, dalam bermain Mobile Legends semua role perhatikan minimap dengan baik-baik ya, jangan sampai kita terlalu bernafsu nge-push atau apa, ternyata base kita diserang oleh musuh. Itu yang sering menjadikan kekalahan. Jadi sudah unggul, misalkan kita sudah unggul, terlalu bernafsu push dan kill, ternyata ada satu player dari musuh melakukan split push. Wah, itu sangat menyusahkan bagi kita. Oh ya, ini Lunok saya biarkan. Kenapa? Karena kalau saya nekat maju bisa jadi Lunok dan saya ikut mati berdua. Ternyata justru Lunoknya selamat kan sekarang. Kalau sampai dua mati itu sangat merepotkan. Di sini sebenarnya Lunok dan Delcard sudah memberikan aba-aba untuk mencuri Lord, tapi melihat keadaan saya berpikir lebih baik di belakang saja. Di sini mulai ada yang sedikit seru ya. Intinya memaksakan diri saya mundur karena apa? Kita lihat kan di map minion, karena minion musuh sudah mulai mendekat di base kita. Kita jangan terlalu mau mengejar kill ya. Dalam bermain Mobile Legends itu tas efek, tas maniak itu hanya achievement tambahan bonus. Yang kita butuhkan adalah kemenangan itu dengan cara menghancurkan base lawan dan jangan sampai base kita hancur. Untuk Lord, kalau bisa Lord memang agak jauh ya, karena Lord ini sudah Lord ketiga atau keempat ya, saya lupa. Ini sudah memberikan damage yang sangat besar. Kita lindungi dulu Lunoknya karena ada Haya. Lordnya masih tertahan oleh minion. Oke, setelah Lord mati kita clear minion karena minion, gelombang minion yang ikut dan satu gelombang setelah Lord itu mereka memiliki damage dan speed yang lebih besar. Ya, sudah 23 menit ya. Ini speed sudah saya kembalikan ke normal kan, sudah mulai saat-saat seru ya. Tetap jaga, kita harus tetap sabar. Ini sebenarnya sudah beberapa teman kita yang mengajukan untuk vote untuk menyerah, tapi sebenarnya masih ada kesempatan kalau kita mau sabar dan berusaha. Jadi sebagai player kita jangan terlalu mudah untuk menyerah ya. Itu Lunox terlalu nekat maju, kita tidak bisa membantu. Daripada nanti tim kita kehilangan kita clear dulu semua minion sampai kira-kira sudah aman, baru kita ikut bantu yang lain, karena yang lain sudah maju. Takutnya jika kita tidak bantu justru mereka mati, kita tinggal sendiri juga repot juga. Kita tidak akan kuat untuk membendung 5 player sekaligus. Di sini Hanabi, karena Hanabi sudah diincar oleh Chao, kita tahan jangan sampai Hanabi mati. Ini Hanabi dan
Vale sudah di belakang ya, sudah mundur ya. Kita sebenarnya mau recall, tapi karena ada Esme kita tidak bisa recall, jadi kita lawan. Dan kita ternyata sudah unggul dari Esme. Ya seperti itu contohnya. Jika misalkan kita mau recall tapi ternyata kita tidak bisa recall, jadi kita tahan dulu. Jika ada kan teman kita bisa recall. Ini karena saya melihat di base ada teman, maka itu saya rencana push, tapi ternyata dihalangi oleh cowok dan Nana. Oke, karena ada Hayabusa jadi saya lebih baik mundur dulu, jangan terlalu memaksakan diri. Mungkin jika Cowok dan Nana masih sanggup untuk menahan, tapi jika sudah bertiga, lebih baik mundur daripada kita mati percuma ya. Ini hero yang merepotkan. Nana sudah berhasil kita bunuh, Cowok sudah mati. Oh maaf, Cowok belum mati, Cowok berhasil. Ya Cowok sudah mati, dibunuh oleh Elkat. Kita recall dulu karena kita melihat base kita sedang diserang oleh minion musuh. Kita clear dulu semua minion. Oke, setelah semua lane bersih dan minion kita bisa merangsek ke depan, baru kita ikut push. Nah, mumpung ada Lord dan musuh 3 orang musuh sudah mati, kita Lord dulu. Kita berlima Lord, agak lebih cepat bunuh Lord karena kita melihat Esme ada di atas, itu sangat berbahaya. Jangan sampai Esme bisa tembus sebelum Lordnya mati. Oke teman, nah, kan Lord sudah mati, Esme belum sampai kan di base kita. Kita bisa recall untuk menjaga base kita, jangan sampai base kita dihancurkan oleh minion musuh. Nah, inilah saat-saat yang mulai mendebarkan ya. Kita clear minion dulu sampai sambil menunggu Lord itu keluar. Bersihkan semua minion di semua lane ya. Nah, ini Lord sudah keluar, baru kita mulai push dan lane sudah bersih. Nah, ini di sini saya sedang mengetik nih. Ini itu kalau dasar saya mengetik agar kita split push. Jadi jangan hanya push di satu lane. Jika misalkan ini gagal, maksud saya jika misalkan Lord gagal, kita palingnya mendapatkan turret di lane lain. Oke, ini saya push di tengah sendiri. Kenapa saya tidak membantu di bawah berempat? Karena di bawah sudah ada Lord ya, yang Lord keempat atau kelima ini kan damage dan HP-nya sudah tebal. Jadi anggap saja Lord itu sebagai tank dan saya bisa solo push di tengah sebagai offlaner lagi. Kan Lord di lane di bawah jebol, lane tengah juga jebol kan. Nah, inilah masih dari solo push dan akhirnya kami menang di sini. Oke, sekian saja. Selamat menikmati. Tunggu ya video berikutnya. Terima kasih.